Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan terkait dengan status NISN para teman-teman gap year, dimana ketika melakukan pengecekan status NISN di websitenya nisn.data.kemdikbud.go.id, ternyata status keaktifan NISN-nya itu keterangannya tidak aktif di satuan pendidikan. Jadi sebelum saya menjawab hal tersebut, hal yang perlu kita tekankan bahwa pengecekan NISN ini menurut kami bersifat wajib untuk memastikan bahwa data teman-teman benar-benar tidak ada kesalahan dan data NISN teman-teman benar-benar valid, sehingga nanti ketika mau melakukan pembuatan akun SNPMB ataupun akun KIP kuliah itu tidak ada permasalahan atau kendala-kendala yang menyebabkan kalian gagal mendaftar kedua akun tersebut. Kegagalan dalam pembuatan akun SNPMB tentu implikasinya tidak bisa mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yakni SNBP dan SNPT. Di samping itu, ketika ada kesalahan NISN, datanya tidak valid dan tidak bisa segera diperbaiki gara-gara berbagai problem, maka teman-teman juga kemungkinan besar akan gagal mendaftar KIP kuliah. Maka dan daripada itu, pengecekan NISN menjadi poin penting yang tidak boleh dilupakan. Nah, yang perlu teman-teman takutkan ialah ketika dalam proses pencarian di websitenya NISN, misalnya di gambar ini, atas nama Karsa Jiwa Negara sudah kalian masukkan di kolom pencarian, baik itu tanggal lahir, kemudian tempat lahir dan nama ibu sudah benar, tapi ketika kalian cari data, ternyata hasil pencariannya data tidak ditemukan. Ketika pencariannya data tidak ditemukan, maka itu menandakan bahwa NISN yang kalian miliki itu tidak valid. Maka dan daripada itu, pengecekan menjadi penting agar kalian tahu apakah NISN saya valid, apakah siswa atas nama saya punya NISN atau tidak. Maka silahkan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Berdasarkan data yang kemudian dipublish oleh Pusdatin, itu memang secara mayoritas NISN siswa itu kebanyakan sudah baik-baik saja, tetapi masih banyak juga yang kemudian ditemukan NISN ganda. Jadi ketika kalian melakukan pencarian semacam ini kemudian ternyata tidak muncul, itu kemungkinannya bisa karena NISN ganda. Kemudian bisa juga ada kesalahan nama. Jadi jangan sampai ada kesalahan nama. Jadi misalnya sekolah memasukkan di Dapodik itu tanpa spasi, maka ketika nama kalian yang benar itu ada spasi, kalau kalian lakukan pencarian di websitenya NISN, secara otomatis datanya tidak akan ditemukan. Nah, ketika kalian tidak memahami informasi dasar semacam ini, maka tentu kalian bisa panik. Perbaikan data NISN untuk siswa kelas 12 bisa menghubungi operator Dapodik di sekolah masing-masing. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah lulus, ketika melakukan pencarian seperti ini nggak ada datanya, maka teman-teman bisa melakukan verbal. Jadi klik beranda, kemudian ini verbal lulusan, kemudian di sini ada linknya, klik di sini. Lalu di sini ada form pengajuan verifikasi dan validasi bagi lulusan SMA, SMK, MA, dan Ulia. Jadi deteksi dini akan menjadi penting. Ketika ada kesalahan, segera ajukan karena verifikasi dan validasi semacam ini memakan waktu bisa sampai seminggu
gitu ya untuk gap year atau untuk lulusan yang ada kesalahan. Nah, NISN ini teman-teman nanti pada pembuatan akun SNPMB itu sangat krusial sekali karena nanti akan tersambung secara otomatis. Jadi data kalian nanti NISN-nya akan tercantum, kemudian nama siswanya apakah sudah oke gitu ya, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan NIK. Nah, ini NIK penting. Teman-teman ketika nanti membuat akun SNPMB, ketika NIK-nya keliru, tolong diajukan perbaikan terlebih dahulu ke sekolah masing-masing. Atau untuk alumni segera lakukan verval. Karena kaitannya dengan pendaftaran KIP kuliah, NIK menjadi penentu juga. Ketika NIK-nya berbeda sedikit gara-gara salah input di Dapodik, itu akan mengakibatkan kegagalan pendaftaran. Nah, kemudian juga NPSN-nya akan muncul, nama sekolahnya muncul, jurusannya muncul. Data ini dari mana? Data ini dari NISN kalian masing-masing. Maka dan daripada itu, untuk memastikan nanti data yang tampil di akun SNPMB kalian tidak ada kesalahan, lakukan pengecekan NISN di awal. Lalu untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan status aktif dari NISN yang keterangannya tidak aktif di satuan pendidikan, jawabannya adalah teman-teman tidak perlu panik karena status keaktifan bagi teman-teman gap year semua sama. Tidak ada perbedaan, yakni tidak aktif di satuan pendidikan. Apakah perlu mengajukan verifikasi dan validasi NISN ketika status aktifnya itu tidak aktif di satuan pendidikan? Jawabannya tidak perlu jika data NISN-nya, nama lengkapnya, kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, dan jenis kelaminnya tidak ada kesalahan gitu ya teman-teman. Kalian hanya perlu melakukan verifikasi dan validasi NISN ketika memang dari data ini ada yang salah gitu. Atau mungkin ketika pas proses pendaftaran akun SNPMB ternyata NIK-nya salah, maka kalian perlu verifikasi dan validasi NISN agar nanti NIK-nya bisa berubah menjadi benar. Dan teman-teman tidak boleh melakukan finalisasi pendaftaran atau verifikasi validasi simpan permanen data akun SNPMB ketika NIK-nya masih belum clear, belum valid gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jawabannya sederhana sekali, tidak perlu panik karena tidak bermasalah ketika statusnya tidak aktif di satuan pendidikan, tetapi tidak ada kekeliruan data saat pencarian data nama kalian di NISN Kemdikbud. Itu saja yang bisa kita sajikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat.